Halo, perkenalkan nama saya Ibu Stimadi Darmadana Jaya, NIM 119130143 dari Prodi Teknik Elektro Institut Teknologi Sumatera. Nah, di sini saya akan menjelaskan beberapa hal yang saya ketahui tentang filter FIR dan IIR. Nah, baiklah sebelum itu tahu adalah sebelum kita ke filter FIR dan IIR. Nah, proses filter ini apa sih yang dimaksud dengan proses filter? Nah, proses filter itu adalah proses suatu penyaringan dari suatu sinyal yang dimana memblok suatu uh, sinyal yang tidak diinginkan dan melewatkan sinyal yang diinginkan. Gitu. Jadi contohnya adalah seperti ini. Jadi, saya menggunakan referensi modul praktikum. Nah, jadi proses filter itu adalah dimana nanti ada suatu sinyal yang masuk. Nah, ketika adanya suatu proses filter, maka berarti ada penyaringan yang dimana sinyal yang diinginkan itu dilewatkan dan yang tidak diinginkan itu diblok. Dengan cara apa? Dengan cara diredam. Nah, nanti di situ ada namanya adalah uh, ada nanti passband triple segala macamnya. Nah, seperti itulah redaman. Jadi di sini itu passband itu biasanya wilayah yang sebelum sinyal di filter. Nah, setelah terjadinya nanti suatu redaman, maka akan terjadinya ada stop band. Nah, di situ nanti bakal ada redaman suatu sinyal gitu. Nah, disinilah suatu sinyal yang dilewatkan seperti itu. Nah, dalam satu filter ini juga itu ada dua sistem biasanya dalam filter, yang dimana untuk sistem yang kontinu atau analog, sinyal analog, dan yang kedua itu filter yang untuk sinyal diskrit atau digital. Nah, seperti itu. Lalu kita kembali ke filter FIR, di mana filter FIR itu adalah kepanjangannya finite impulse response. Nah, finite impulse response ini artinya respon impulsnya itu terbatas karena tidak adanya feedback di dalam filter. Nah, jadi maksudnya tidak ada feedback dalam filter itu, saya cari. Nah, ini jadi ketika di finite impulse response itu tidak ada feedback. Ya, jadi seperti ini, misalnya ini adalah sinyal, X ini adalah sinyal, lalu ini adalah sigma. Sigma ini adalah seluruh sinyal yang nanti masuk gitu, sinyal yang masuk dijumlahkan. Nah, di sini tidak ada feedback yang terjadi. Jadi ketika sudah dijumlahkan langsung menjadi sinyal yang sudah difilter atau IIN. Nah, berbeda dengan IIR, yang dimana kalau IIR itu adalah infinite impulse response gitu. Jadi respon impulsnya adalah tak terbatas. Kalau yang FIR tadi terbatas, yang ini tidak terbatas. Karena disebabkan adanya feedback di dalam filter. Jadi respon impulsnya itu tidak terbatas. Kita kembali lagi ke. Nah, jadi di IIR atau Infinite Impulse Response itu ada feedback. Di mana di sini ada sinyal, nanti di sini ini ilustrasinya, ini ditambah ada penambahan penguat gitu ya. Nah, di sini sama, ini adalah seperti tadi sigma, ini ada penjumlahan, semuanya dijumlahkan. Lalu bedanya di sini ada feedback yang terjadi. Nah, di sini ada feedback yang lalu kalau ada feedback dia mendelay dulu, lalu bakal dijumlahkan di sini gitu. Jadi keduanya nanti dijumlahkan lalu akan menghasilkan sinyal yang sudah difilter. Itu jadi nanti responnya itu tidak terbatas. Mungkin seperti itu. Dan juga untuk ya perbedaan dari sinyal filter IIR dan FIR itu dapat kita lihat juga nih dalam rumus juga, dimana hasil dari sinyal hasil dari filternya itu perbedaannya itu cuman ada di sigmanya kalau dalam rumus gitu. Dimana kalau dalam finite impulse response yang terbatas itu dia menggunakan n. Artinya n ini adalah suatu angka yang kita masukkan gitu. Berbeda dengan IIR, kalau IIR itu adalah tak hingga. Jadi dari 0 sampai tak hingga. Nah, kalau ini dari 0 sampai batas yang kita masukkan atau n.
Nah, ini HK ini adalah eh, suatu filternya, dan X and min K ini adalah sinyal gitu. Jadi filter dikalikan sinyal akan menghasilkan suatu respon impulsnya nanti seperti itu. Nah, dan juga kalau dalam IIR itu dipengaruhi oleh input dan output. Kalau PIR itu, maksudnya FIR itu, dia hanya dipengaruhi oleh input saja. Seperti itu. Mungkin itu untuk FIR dan IIR. Selanjutnya adalah MATLAB. Kita coba ya ke MATLAB. Di sini mungkin saya sudah beberapa tadi ya. Oke, nah ini adalah saya sudah membuat berapa ya. Ini yaitu untuk filter windowing. Bagaimana cara membuat filter windowing di MATLAB? Nanti kan kita tahu berapa. Oke, inilah hasilnya. Jadi di sini ada nanti namanya window Hamming, dan eh, coba kita kembali ke ini ya, ke modul praktikum. Nah, di sini ada Hamming, ada Henning, ada Blackman, dan ada Bartlett. Nah, seperti itu. Mungkin untuk MATLAB-nya seperti ini. Inilah proses windowing-nya, di mana di sini nanti ada sinyal-sinyal tersendiri. Hamming itu yang mana, Henning, dan juga Bartlett. Nah, itu sudah tergambarkan di sini gitu. Ini juga ada di materi ini ya, materi PSD kalau nggak salah. Nah, ini dimana ini kita bersama ya. Nah, dimana uh, ketika dia, yang membedakan rektangular, Bartlett, Henning, Hamming, dan Blackman itu terletak pada uh, di mana dia melakukan cut off di frekuensi berapa gitu, besar frekuensi cut off-nya berapa, dan itu akan mengakibatkan mana sih jenis jenis dari respon impulsnya, itu respon windownya maksud saya. Nah, apakah rektangular, Bartlett, Henning, Hamming, dan Blackman, seperti itu. Oke, kita kembali lagi ke MATLAB. Nah, itu untuk yang windowing ya. Kita lanjutkan kami lihat berapa. Nah, saya buka lagi di Vir. Oke, ini beberapa code dari Vir ya, sinyal Vir. Nah, ini dibuat. Oke, di sini jadi sinyal Vir gitu. Ada sinyal Vir yang masuk di bawah, dan ini mungkin agak kiri ya. Inilah lebih jelasnya di bawah nih, yang dari pasar. Ketika dia sinyal ini akan masuk gitu, ketika dia masuk proses filter, dia akan mengalami stop band. Stop bandnya di 0,2 kalau di sini ya, dalam contoh sinyalnya. Lalu di sini dia diredam. Nah, redamannya yang bisa muncul di sini, yang maksudnya bisa dilewatkan, itu akan tidak lebih dari min 2000 fasenya gitu. Jadi disinilah proses filternya, di mana memblok. Jadi proses di sini adalah memblok sinyal-sinyal yang melebihi min 2000 ini gitu. Jadi dia maksimal, redaman maksimalnya atau uh, ripple kalau nggak salah, itu cuma di min 2000 maksimalnya gitu. Dan hanya dilewatkannya di min 2000. Jadi seperti itulah proses dari Vir sendiri. Oke, mungkin lanjutnya saya tutup dulu. Oke, saya buka yang di IR. Nah, sedikit berbeda dengan IIR, di mana respon impulsnya itu tidak terbatas. Nah, maksudnya tidak terbatas di sini ketika sinyal sebelumnya yang belum difilter itu masuk. Ketika dia sudah masuk dan masuk di proses filter, dia yang dilewatkan itu hanya dibariskan seperti garis lurus atau linier gitu. Karena responnya kembali lagi adalah tidak terbatas gitu. Jadi responnya tidak terbatas, maka yang outputnya atau keluarannya itu hanya dibariskan seperti berbentuk linier. Nah, mungkin itu kita kembali ke modul ya. Nah, mungkin itu sih yang dapat dijelaskan dari Vir. Nah, selanjutnya adalah filter IIR ya.
Nah, dasar teorinya mungkin adalah seperti ini. Nah, jadi dari sinyal VIR dan IIR itu biasanya kan untuk sistem analog dan sistem digital. Nah, analog dan digital tersebut biasanya dari filter itu diletakkan ada antara ADC dan DAC, di mana itu adalah untuk eh, analog, biasanya analog ke konverter ke apa analog ke digital dan digital ke analog itu. Analog digital converter atau digital analog converter. Gitu. Jadi suatu filter biasanya diletakkan menggunakan DAC atau ADC itu untuk mengeluarkan respon impulsnya. Oke, mungkin di sini kita kembali menjelaskan ini saja ya, dari modul PSD aja sih. Kita kembali menjelaskan tentang karakteristik dari frekuensi. Mungkin di sini ada passband ripple ya, dimana ini mungkin menjelaskan sedikit adalah sinyal yang datang gitu mungkin sebelum difilter. Nah, setelah difilter akan dia menuju monoton turun gitu istilahnya, monoton turun. Nah, di sini ada transisi, namanya transisi band antara stop band dan di ujungnya passband ripple. Nah, ada transition. Nah, disinilah terjadinya suatu proses filter. Nah, setelah stop band, maka disinilah terjadi mana sinyal yang diblok dan sinyal yang dilewatkan. Mungkin seperti itu. Nah, untuk contoh sinyal, untuk contoh soal mungkin bisa di sini ya. Ada namanya RP. Biasanya didapatkan suatu menggunakan apa ya? Menggunakan mendesain suatu filter sinyal. Nah, disinilah mungkin diketahui passband ripple-nya berapa, terus transition band-nya berapa, nanti stop band-nya berapa, terus frekuensi cut off-nya berapa, terus sampel-nya berapa, nanti dapat diketahui gitu dengan rumus-rumus yang ada di sini, di mana di sini ada omega C cut off ya, frekuensi cut off yaitu nanti frekuensi passband ditambah frekuensi dari stop band dibagi dua. Nah, setelah itu nanti banyaklah ketika udah diketahui hal-hal ini nanti bisa dicari gitu, bisa atau bisa mendesain suatu respon impuls dari suatu sinyal gitu. Oke, mungkin itu yang dapat saya jelaskan dan saya ketahui tentang filter VIR dan IR. Kalau ada salah saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Terima kasih.